94,4 FM. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk menyampaikan warta berita. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar, dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. SKB 4 Menteri tidak mensyaratkan tidak ada pilihan lain kecuali PTN, tapi DKI Jakarta tetap memberikan diskresi untuk kelompok masyarakat atau orang tua yang belum memberikan izin untuk tidak PTN. Ini buat saya sih kita memacu kita untuk lebih kreatif ya, dan lebih optimis, serta lebih efisien, karena semuanya itu akan berbasis pada kinerja, itu nantinya. Sari berita, pembelajaran tatap muka atau PTM 100% tidak akan dihentikan meski belakangan kasus COVID-19 varian Omikron berkembang di Jakarta. Sementara itu, integrasi BRIN dan 39 lembaga penelitian nasional dianggap akan menciptakan sistem bekerja yang lebih efektif dan efisien bagi para peneliti saat ini. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Januari 2022 bersama saya Rudi Zain. Dan saya Risti Rustarto. Pendengar, mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita. Satuan Tugas Penanganan Satgas COVID-19 Nasional menegaskan pemerintah tidak menutup pintu kedatangan pelaku perjalanan dari luar negeri sepenuhnya meski penularan virus corona varian Omikron terus bertambah. PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo, operator pelabuhan BUMN, resmi menyerahkan operasional bisnis dan pengalihan saham atau in-bank kepada 4 subholding sesuai klaster bisnisnya masing-masing. Amerika Serikat menghadapi gelombang infeksi COVID-19 gila-gilaan dalam beberapa hari terakhir, hingga mencatatkan rekor 1.082.549 juta kasus dalam 24 jam di hari Senin 3 Januari 2022. Pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% saat ini tidak akan dihentikan meski belakangan kasus COVID-19 varian Omikron berkembang di Jakarta. Alfred Suter melaporkan selengkapnya. Pembelajaran tatap muka Pak, ada evaluasi nggak Pak? Kenapa?
Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota mengklaim hari pertama pembelajaran tatap muka PTM dengan kapasitas 100% di sekolah-sekolah berjalan lancar dan baik. Bahkan tidak ditemukan adanya kasus penularan virus COVID-19 saat pelaksanaannya pada Senin 3 Januari 2021 lalu. Riza memaparkan data yang dimilikinya mencatat tingkat kehadiran siswa mencapai 94% di hari pertama pelaksanaan PTM 100%. Sementara kehadiran tenaga pendidik lebih tinggi mencapai 97%. Ya, alhamdulillah PTM ya tahap pertama itu berlangsung dengan lancar dan baik ya. Ini datanya di hari pertama itu peserta didiknya hadir 94, pendidiknya 97%, tenaga kependidikan 97%. Sementara itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan PTM dengan kapasitas 100% di sekolah-sekolah tidak akan di-stop meski belakangan kasus COVID-19 varian Omikron terus berkembang di Jakarta. Kasubag Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taga Rajagah memastikan pihaknya setiap hari terus memantau jalannya pelaksanaan PTM. Di sisi lain, ketentuan PTM sendiri sifatnya tidak memaksa siswa untuk masuk dalam situasi pandemi COVID-19. Tapi dalam aturan ini menyerahkan segala keputusan pada orang tua terkait boleh tidaknya anak mengikuti PTM, apalagi mereka anak-anak yang masuk kategori memiliki penyakit bawaan. DKI Jakarta kan sangat heterogen dan masyarakat juga sangat pluralistik. Oleh karenanya, walaupun SKB 4 Menteri tidak mensyaratkan tidak ada pilihan lain kecuali PTN, tapi DKI Jakarta tetap memberikan diskresi untuk kelompok masyarakat atau orang tua yang belum memberikan izin untuk tidak PTN. Sebagai informasi, penerapan PTM 100% menjadi dilema mengingat kasus COVID-19 varian Omikron yang tengah berkembang di Indonesia. Total ada sebanyak 252 kasus positif COVID-19 varian Omikron di ibu kota hingga Selasa 4 Januari 2021. Di sisi lain, status PPKM di Jakarta meningkat dari sebelumnya level 1 kini menjadi level 2. Secara tak langsung, sejumlah aturan pun ikut diperketat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah kabupaten kota melakukan percepatan vaksinasi COVID-19 karena per 13 Januari mendatang banyak vaksin yang akan kadaluarsa. Berikut kami hadirkan laporan Lucky Setiawan. Nanti di tanggal 13 itu sudah ada yang expired, ini cukup. Pendengar, pemerintah daerah diminta untuk lebih gaspol lagi dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19. Apalagi seiring berjalannya waktu, banyak vaksin yang kadaluarsa pada 13 Januari 2022 nanti. Peringatan ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai memimpin rapat koordinasi penanganan COVID-19 di kantornya 4 Januari 2022. Gubernur menginstruksikan agar semua kepala daerah menggenjot vaksinasi. Ganjar juga mewanti-wanti agar tidak ada lagi kasus vaksin expired atau kadaluarsa di Jawa Tengah. Selain kadaluarsa pada tanggal 13 Januari, Ganjar juga mengingatkan ada banyak stok vaksin yang akan kadaluarsa pada akhir bulan nanti. Mayoritas vaksin tersebut merupakan jenis vaksin AstraZeneca. Sebenarnya ya saja, belum bisa menjangkau saja. Belum bisa menjangkau itu dengan stimulan mereka dikasih hadiah itu nggak datang. Maka tadi skenario mereka adalah dijemput menggerakkan RT, PKK, Dasar Wisma. Maka saya sampaikan tadi kalau yang tidak percaya dan ada tokohnya, coba kita ngobrol sama tokohnya. Nanti Pak Wagub mau. Sementara itu, Wagub Jawa Tengah Tat Yassin Maimun menambahkan akan berupaya lebih keras melakukan sosialisasi vaksin COVID-19. Berdasarkan laporan pemerintah Kabupaten Tegal, terdapat kendala mengenai sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi lantaran terpengaruh oleh ulama. Kami sudah koordinasi dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Bojong.